Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi dengan kami santri yang tidak dikenal dan tidak akan terkenal. Tidak ingin dikenal dong, ya dong. Tapi kalau misalkan terkenal itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait yang agak membingungkan ini buat kita semua ya. Nah, soalnya ada kabar bahwasanya ada peristiwa makam palsu gitu ya. Kemarin saya ngelihat di timeline siapa gitu, begal makam. Saya belum paham itu apa gitu kan. Ternyata ini yang akan kita bahas, makam palsu. Jadi gini mungkin disebut makam palsu itu ada beberapa tempat terus dibuat makam palsu dan diklaim sebagai makam waliullah gitu. Nah, ini yang akan kita bahas sampai tuntas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Gimana? Kita akan menanyakan hal ini kepada narasumber kita, Gus Ajis Jajuli. Gimana, Gus, tentang perkara pembuatan makam palsu ini? Yang itu punya usut ternyata ada juga dari tokoh besar gitu, katakanlah seorang waliullah gitu ya, yang katanya gitu ya, dikenal sebagai orang yang luar biasa lah gitu ya. Itu aja pokoknya. Betul. Jadi memerintahkan siapa gitu untuk membuat makam, bahwa itu makam para wali, makam wali lah gitu. Ternyata bukan ya. Silahkan, bagaimana itu? Saya jawab, saya kasih mukadimah dulu ya, pendahuluan. Siap. Saya akan mengutip sebuah kisah di mana zaman dulu itu di sebuah kampung, di sebuah desa ada satu makam, dan makam ini dikenal oleh mereka dan masyarakat luas sebagai makam wali. Banyak yang berziarah ke sana, dan ketika berdoa di situ tawasul pada sahibul kubur ya, sahibul qabr. Banyak dari doa-doa mereka itu dijabah oleh Allah Ta'ala. Betul. Tidak lama kemudian ada seorang yang soleh, yang ahli kasyaf, melewati kuburan tersebut dan mengatakan, penduduk kampung, penduduk desa, ini sebenarnya bukan makam seorang waliullah, tapi ini adalah makamnya himar, keledai. Loh, yang benar, ya. Lalu bagaimana dengan doa-doa yang ketika seorang yang berziarah di situ doa-doanya dijabah oleh Allah Ta'ala? Itu lantaran husnudzon dia dan keyakinan dia kepada Allah Ta'ala akan doanya dijabah oleh Allah Ta'ala, sehingga itu dijabah. Nah, sehingga setelah itu dibukalah itu makamnya, dibongkar ya, artinya diratakan. Penasaran ya Gus ya, agar tidak diziarahi lagi lantaran itu bukan makam seorang wali. Ternyata benar tidak ada mayit. Memang nggak ada, dan itu jelas makam keledai, himar itu bahasa Arabnya ya. Sehingga yang tadi menjadi tolak ukurnya itu adalah keyakinan di dalam berdoa sehingga dijabah oleh Allah Ta'ala. Nah, lalu yang kita pertanyakan, saat-saat ini, di akhir-akhir ini, sudah sangat gencar sekali munculnya makam-makam palsu, atau pembelokan sejarah, yaitu terjadi di daerah Jogja itu ya. Kalau nggak salah namanya itu KRT Sumo Hadiningrat. Nah, di sana di bangunan depannya itu terdapat tulisan KS makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Berarti kalau berbicara bin Yahya kan Ba'alawi berarti kan. Ternyata ada seseorang yang katakanlah dia itu adalah dari internal keluarga besar Kesultanan Yogyakarta gitu ya, dan dia pustakawan. Kemudian dia menemukan satu data bahwasanya itu bukan dari golongan Habib.
Tapi itu memang internal kerajaan atau Kesultanan Jogja. Oke, gini Gus, maaf Gus. Berarti di dalam makam ini berarti emang ada seseorang, ada mayit gitu kan? Nah, kalau ini makam asli. Makam asli. Cuman dibelokkan. Dibelokkan. Diklaim gitu ya. Tuh. Oh. Nah, sehingga di situ oleh netizen ini atau oleh kreator-kreator YouTuber gitu ya. Ya. Itu dibuka lah permasalahan ini. Dan ternyata usut punya usut yang katakanlah tadi mencangkok atau menambahkan nama atau penyematan nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu adalah oknum Habib yang tadi besar tadi. Oh, gitu. Nah, nggak tahu sekarang kelanjutannya bagaimana. Nah, itu untuk pembelokan sejarah. Artinya makamnya makam Fulan, kemudian dibelokkan namanya menjadi Habib Fulan. Ya. Gitu. Nah, ada lagi kejadian yang ada di Banten. Itu di daerah Tangerang. Ya. Nah, jadi awalnya itu makamnya bukan makam Habib, bahkan masyarakat itu katanya ini tanah kosong. Tanah kosong itu. Dan di situ tidak ada nisan. Iya. Dan kemudian diklaim menjadi Habib Fulan gitulah ya. Dan ternyata sebelum itu ada seorang oknum kiai yang ingin meresmikan makam tersebut. Padahal ternyata itu adalah tanah kosong ya. Tanah kosong. Kemudian ketika berbicara mengenai sejarah, Habib Fulan itu, nama dari Habib Fulan itu artinya makam yang ditulis dengan nama Habib Fulan itu ketika ditelusuri dalam sejarah itu nggak ada. Nah, sehingga disitulah masyarakat komplain, tidak terima akan pembuatan makam palsu ini. Iya. Dari oknum Habib ini, gitu kan. Nah, sehingga kiai yang akan meresmikan itu akhirnya tadi komplain atau karena masyarakatnya nggak terima gitu ya. Alhasil oknum kiai tadi itu klarifikasi, kemudian dia itu mengaku bahwa itu kesalahannya bukan dari oknum Habib yang memerintahkan kepada dirinya, tetapi itu adalah murni dari kesalahan dirinya, semata-mata untuk menjaga nama baik dari oknum Habib itu. Nah, artinya begini, terlepas dari niat apapun itu, membuat makam yang baru, memalsukan makam, itu adalah hal yang dilarang. Betul. Kan? Lantaran apa? Lantaran kita ini berbohong, berdusta. Artinya orang yang membuat makam itu dia berdusta kepada banyak orang. Kemudian kita boleh curiga dong. Jangan-jangan dengan adanya makam yang palsu tersebut, kemudian kemudian dengan nama Habib Fulan, jangan-jangan di situ ada misi. Pasti sih pasti ada motif sih di balik. Ada motifnya. Gitu. Bisa jadi satu. Pertama, ketika tempat itu ramai misalkan ya, kan keropak penuh. Otomatis dalam ekonomi terbantu dong. Kesana arahnya berarti gitu kan. Iya. Atau yang kedua, dia itu sengaja mendoktrinisasi kepada masyarakat bahwa banyak loh leluhur dari golongan tertentu atau leluhur dirinya itu sangat berjasa kepada masyarakat sehingga di sini dikenal dengan makam seorang waliullah, dan itu kan diklaim juga bahwa itu adalah makam waliullah. Nah, dan juga masih banyak lah kalau berbicara motif ini praduga praduga atas pembuatan makam-makam palsu itu. Betul. Gitu. Dan memang Bos, bukan hanya 1-2 ya. Ternyata hal yang seperti itu juga banyak ya. Banyak. Ini juga baru kami tahu lah gitu, hal yang kayak gitu cukup mengagetkan juga ya. Yang lebih-lebih yang mengagetkannya itu yaitu keluarnya katakanlah kata pemerintah yang palsu itu ternyata dari tokoh yang kita
anggap besar gitu ya, yang luar biasa gitu. Itu kan sangat ya menyayangkan sekali ya. Tapi boleh juga kita usut, kita cari tahu gitu sampai mana, dan ya kita gali gitu ya, informasinya bagaimana, faktanya bagaimana. Kalau memang seperti itu ya jelas mungkin dia tadi itu kebohongan yang jelas itu ya, kebohongan apa, membuat palsu. Entah itu unsurnya apa gitu kan, arahnya kemana ya, mungkin dia tadi itu ke arahnya ekonomi gitu kan, keuntungan, ya itu tadi bisnis mungkin katakanlah gitu. Gimana itu bro kalau kayak gitu? Ya itu mah apa ya, mungkin kalau saya pribadi mah emang belum mengerti sih tentang hal jara-jara gitu ya. Cuman kalau ngelihat itunya mungkin ekonominya yang di situ juga kebawa sih. Ada ininya positifnya dalam masyarakat maksudnya. Ya, masyarakat di situ. Masyarakat setempat nih. Masyarakat setempat. Ya, terus masyarakat setempat untuk kayak keropak hidup. Iya, keropak-keropak pokoknya rame lah dan gitu lah. Cuman untuk motifnya nggak tahu juga sih. Pasti ada motif sih di balik itu yang jelas. Masyarakat ya. Cuman kan ada yang mengelola ini pastinya. Iya, pasti ada satu hak. Nah, itu pasti ada motifnya. Nah, itu. Nah, yang justru yang kita harus gali itu antisipasinya nih. Iya. Untuk makam-makam gitu tuh gimana itu Gus? Nah, untuk antisipasinya kan biasanya misalkan ya. Kita ngasih contoh di mana itu di daerah Carita. Itu masyarakat sudah mengenal bahwa di situ adalah pemakaman, bahkan pemakaman umum atau keluarga gitu. Nah, banyak dari orang yang mempercayai bahwa di situ adalah makam leluhur mereka, cuman nggak tahu namanya. Nah, lalu misalkan ada seseorang yang kasyaf atau seorang wali gitu, yang berbicara kepada masyarakat bahwa itu benar wali dan namanya adalah Fulan bin Fulan, makanya bisa dicek. Nah, misalkan ada nisannya, dan nisannya itu sudah memang lama gitu ya, benar-benar nisan, bukan nisan buatan gitu ya. Nah, sehingga kalau hal yang seperti ini bisa, ya artinya dalam pandangan syariat pun bisa dibenarkan. Karena emang real ada jasad ada jasadnya, ada kuburan realnya gitu. Nah, ditambah lagi dengan apa? Bahwa masyarakat tersebut ya itu memang mengakui bahwa mereka itu adalah keturunan dari itu. Ya, artinya terverifikasi oleh masyarakat ya. Betul. Nah, sehingga untuk mengantisipasi adanya makam-makam yang baru itu tetap kembali kepada sejarah. Ya. Artinya bagaimana? Menurut cerita masyarakat bagaimana, apakah di situ ada makam atau tidak? Dan yang kedua, mengecek apakah di situ ada nisan atau tidak. Dan meskipun ada, nah itu dilihat dulu apakah nisannya itu benar-benar kuno atau udah lama atau tidak. Nah, biasanya kan kalau yang pengakuan dari atau yang sudah terjadi lah sebelum-sebelumnya itu, udah mah tanah kosong, kemudian dia bikin kuburan baru. Seperti beberapa kasus di beberapa tempat itu ya. Misalkan seperti Mbah Priuk, ya kan di Tanjung Priuk itu di Jakarta Utara. Itu diklaim bahwa Mbah Priuk ini memiliki marga Lahdat, itu ya. Terus di Semarang ada, kalau dulu mah tempatnya itu di pinggir masjid kosong aula gitulah ya. Kemudian beberapa tahun kemudian dibikinlah makam siapa? Syekh Jumadil Kubro. Ame yang datang di Semarang itu. Di Semarang, di daerah Terboyo itu, di dekat terminal. Terus gimana? Bahkan yang yang berziarah ke sana itu berpuluh-puluh bus tiap harinya. Nah, otomatis kembali lagi kepada perekonomian gitu kan. Wah tuh. Berarti itu jamaah itu di prank berarti. Di prank. Nah, itu yang memerintahkan atau yang yang katakanlah yang menempatkan itu sebagai wali itu. Siapa itu? Allah. Karena memang ketika katakanlah juru kuncinya, ada juru kuncinya gitu kan. Ketika juru kuncinya itu ditanya, kok ada yang bilang seperti itu gitu, dan tidak mau menyebutkan nama siapa yang menyuruh. Gitu. Dan di beberapa tempat, misalnya saya kasih contoh ya, di
kaki Gunung Kumitir itu di daerah Probolinggo. Di situ ada makamnya Habib Salim bin makamnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hamid. Oke. Kemudian di mana desa Probolinggo di Tangerang udah tadi. Kemudian di desa Wongkel itu daerah Jawa itu. Kayaknya Jawa Tengah. Itu pun sama disebut sebagai makam Habib Fulan gitu. Waduh. Dan masih banyak lagi lah kalau kita mau apa namanya? Ya. Ya mungkin ini kan yang gitu. yang terdetek oleh kami ya, yang terdetek oleh kita. Yang mungkin ada yang lain yang belum kita ketahui ya kan? Pasti banyak. Betul. Karena kita boleh apa tadi ya berprasangka, berpraduga. Iya. Kan masif, seakan-akan gerakannya ini masif ya. Betul, terlihat betul. Masif gitu. Jadi jangan sampai di daerah kita ini, di daerah Banten ya, betul. Atau di seluruh Indonesia lah, jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini terulang lagi. Betul. Karena efek kepada masyarakat, pengaruh jelas. Meskipun secara ekonomi gitu ya, meskipun secara ekonomi itu membantu. Betul. Terus kemudian apa hasil dari keropak ini pun juga lumayan gitu kan untuk menikmatinya. Cuman jangan sampai caranya seperti itu berarti menipu umat. Menipu umat ya. Dan menipu umat. Dan ketika kita ini menipu umat, otomatis kita melakukan hal yang tidak disukai oleh Rasulullah dan oleh Allah Ta'ala. Apakah hal yang seperti ini akan muncul, akan timbul dari jiwa seseorang yang dikatakan sebagai waliullah? Akan jauh gitu kan. Tapi itu Gus, yang makam palsu yang tadi disebutkan itu masih aktif di Jarrah itu? Allah alam untuk sekarang, Mas. Tapi kayaknya masih sih kayak kasus Tanjung Priok juga kan udah tahu kosong tuh. Tetap masih banyak yang masih kekeh gitu, masih kekeh bahwa yakin aroma-aromanya. Padahal mengacu kepada keterangan, mengorek keterangan dari masyarakat sekitar, mereka sudah menafikan loh dengan adanya tadi Mbah Priok itu ya. Bahkan pernah dibahas oleh siapa itu? Kiai Raden Sarip itu ya. Bahkan beliau menulis buku yang menjelaskan tentang kepalsuan dari makam Mbah Priok ini. Kayaknya sekarang masih buka kayaknya. Masih ada yang meyakini juga. Ya memang ini ya, emang gampang mudah juga terus membuat manipulatif tempat yang seperti itu. Kayak kuburan kucing aja bisalah disebut sebagai makam siapa. Tapi kan berasal dari mulut orang yang besar, orang yang berpengaruh. Kalau orang yang kayak kita ya nggak bakal bisa mungkin percaya masyarakat. Tapi ini nih keluarnya sumbernya dari orang yang katakanlah orang yang ulama gitu ya. Ulama yang berpengaruh gitu, tokoh yang dimana masyarakat juga mempercayai gitu ya. Bahwa beliau itu seorang tokoh yang besar. Ya akhirnya kan pada percaya masyarakat gitu. Tapi ternyata ya Allah mungkin tidak ridho dengan hal yang seperti itu. Sehingga Allah bukakan. Sehingga Allah bukakan gitu. Itu kan sangat merugikan gitu. Kita di-prank gitu, di-prank habis-habisan, banyak penjara ke sana, pakai bis dan sebagainya kan. Ya kan? Jadi kita ini di-prank oleh Belanda ya. Itu udah 350 tahun. Oleh Jepang 3,5 tahun. Masa di zaman modern, zaman yang sudah merdeka ini, kita masih mau aja di-prank sama oknum-oknum yang seperti itu. Siap. Nah artinya kita harus selektif. Selektif dalam memilih siapakah tokoh yang akan kita jadikan suri tauladan. Di mana nasihat-nasihatnya, petuah-petuahnya kita laksanakan. Kalau hanya berbicara mengenai tadi pembuatan makam-makam palsu yang baru, ya tentu ini apa ya? Tadi kembali kepada penipuan umat. Nah sehingga tokoh yang misalkan seperti ini dihindari dong. Artinya kita ini nggak perlu untuk menuruti perintah-perintah yang seperti itu. Soalnya kayaknya emang ada misi gitu ya, misi-misi tertentu. Betul. Ya katakanlah misalkan misinya kita ambil ekonomi gitu kan, ekonomi. Cuman ini kira-kira bakal bentrok dengan hukum tata negara nggak gitu, bro? Gimana itu kira-kira? Enggak kan sih, tempat itu kan berkaitan dengan satu tempat gitu. Kayaknya enggak sih, soalnya tempatnya pastinya emang udah dibeli sama dia gitu.
atau apalah kayaknya sih gitu. Nggak mungkin ngasal-ngasal. Udah pokoknya udah terstruktur lah pastinya sih ya mungkin ya. Kan gini ya, menyambung pembahasan ini tadi. Dengan munculnya makam-makam yang baru, palsu, makam-makam palsu yang baru. Kemudian di situ diklaim bahwa makam itu adalah makamnya Habib atau klan tertentu gitulah ya. Dan ini ternyata kan masif marak di mana-mana, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan sampai ke Banten, dan mungkin di luar Jawa, daerah Kalimantan itu pun juga ada. Ada itu. Nah, sehingga kita curiga. Tadi itu ya, doktrinisasi masyarakat bahwa klan tersebut itu memiliki jasa yang besar di masyarakat. Belum lagi berbicara mengenai sejarah. Misalkan inisiator. Proklamasi siapa? Kan diklaim. Padahal yang tercatat di sejarah tidak seperti itu. Kemudian dalam penyusunan Pancasila, itu diklaim juga oleh mereka. Kemudian dalam bendera merah putih, itu pun diklaim oleh mereka. Dan masih banyak lagi. Bahkan ada yang pakai mengenai nasab Wali Songo juga, itu diklaim juga seperti itu. Sampai ke makam-makam Jadi seakan-akan semuanya bahkan Jawa itu sendiri itu diklaim juga oleh mereka. Ada istilah Jawa binti salah gitu. Ya artinya seolah-olah semuanya itu adalah jasa dari mereka. Betul. Gitu. Ya artinya kita bukan ini ya harus memilah-milah juga, karena memang ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik kita ambil, yang buruk nggak kita ambil. Tapi tetap kita nggak boleh berlebihan. Harus cerdas berarti ya. Harus cerdas kita ya. Tuh. Ya juga sih. Nah, saya penasaran juga itu, sekalian lah gitu ya, supaya orang lain juga tahu, Gus. Terkait itu, pasti kan ujung-ujungnya kita menanyakan apa hukumnya, hukum syariatnya terhadap orang-orang yang mengklaim, intinya mengklaim apapun itu, termasuk yaitu makam itu dipalsukan, itu hukumnya bagaimana? Haram itu ya, jelas ya. Karena apa? Karena berarti dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kalau tadi pembuatan makam-makam yang baru, itu kan berkaitan tentang pembohongan atau membohongi umat Islam. Kalau berkaitan tentang pembelokan sejarah, berarti sama pembohongan juga. Terus berkaitan tentang apa lagi tuh? Tentang masa baik. Seperti itulah. Jadi kembali lagi, kalau ternyata kita itu harus cerdas ya kan, dengan semuanya lah gitu, harus cerdas. Bangsa ini tidak boleh dibodoh-bodohi gitu kan. Harus merdeka ya kan. Jangan sampai kita terlena dengan itu keindahan-keindahan casing gitu. Kita mental budaya kita sih emang gitu sih kayaknya, mental. Betul. Ya kembali ke mental, saya setuju. Kayak dikasih perkara batil mengatasnamakan agama juga. Nurut aja gitu. Iya benar-benar. Apalagi ini dibungkus oleh perkara yang spiritual ya. Pasti masalah langsung keyakinan kan. Masalah keyakinan. Orang Nusantara kan suka banget sama yang namanya spiritual ya. Dikit-dikit ada barokahnya dicerita. Bahkan bisa jadi, Gus, dibuat cerita fiktif di sana. Katakanlah karomahnya wali ini ternyata ini bisa terbang, tarekatnya dulu seperti ini, dibuat-buat. Kan tertarik masyarakat pada datang, ternyata di prank itu masyarakat. Kan bahaya yang kayak gitu kan. Lihat aja deh kalau yang orang-orang yang dakwah gitu ya, dai-dai. Pasti ketika dia ngomong tentang karomah, orang tertarik gitu. Meskipun nilai kualitas keagamanya 0 gitu. Kan jadi memang bukannya kita itu nggak percaya dengan karomah. Bukan. Karena memang seringkali
ketika kita itu menelaah buku-buku tentang manakibnya para aulia gitu ya. Di sana kan seringkali menyebutkan banyak karomah-karomah, menghidupkan orang mati, kemudian merubah batu menjadi emas dan seterusnya. Padahal itu sebenarnya bukan tujuan, dari menelaah buku-buku manakib atau kitab-kitab manakib atau sejarah para tokoh-tokoh aulia gitu. Bukan. Tetapi apa? Tetapi di balik dari kisah-kisah tersebut, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Betul. Pertama atau terutama dari sisi mujahadah atau merawat atau proses untuk pembersihan hati. Kemudian dari sisi ibadah, nah dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya tujuan dari menelaah buku-buku tentang biografi para ulama. Jadi bukan untuk mengunggul-unggulkan tokoh-tokoh yang sedang dibicarakan. Karena kan memang ada kisah gitu ya, bahwa ada seorang waliullah yang ketika dia itu misalkan sholat, dia ketika mengucapkan salam ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia mendengar salamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya? Apakah percaya atau wajib percaya atau enggak? Ya, itu kan namanya informasi gitu ya. Mau percaya silahkan, mau enggak juga silahkan. Tapi bukan itu pelajaran yang kita ambil. Artinya bukan kita ini hanya sekedar mengunggul-unggulkan tokoh itu. Tapi apa? Tapi pelajaran apa yang bisa dipetik dari kisah yang kita baca barusan? Ya misalkan, berarti ketika wali tersebut itu mendengarkan atau mendengar jawaban dari Rasulullah ketika dia salam, ketika sholat ya. Berarti di situ terdapat satu pelajaran bahwa apa? Ketika dalam sholat, ya kita harus dalam hati kita tanamkan kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Bahkan sampai pada tingkat yang tadi, ketika kita salam assalamualaikum warahmatullah, karena rasa kita itu saking kuatnya cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, seakan-akan kita ini mendengar salamnya Rasulullah SAW, jawaban salam dari salam kita. Jadi bukan hanya tadi mengunggul-unggulkan tokoh, bukan. Nah, sementara tadi yang kata Gusti gitu kan, terlalu mengunggul-unggulkan tokoh. Nah, karamatnya begini dan begini. Atau percaya silahkan atau enggak ya silahkan. Karena itu kan informasi, yang namanya informasi kan memiliki kemungkinan benar, memiliki kemungkinan salah. Itu masing-masing. Kan seperti kisah-kisah Israiliyat gitu yang ada di dalam kitab-kitab tafsir gitu ya. Itu kan diambil dari kitab-kitab sebelumnya. Itu kan mengenai kisahnya Nabi Musa misalkan di surat Al-Baqarah gitu ya. Dengan sedemikian rupa, detailnya segala macam, yang mau percaya silahkan, mau enggak silahkan. Karena itu adalah sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul. Sadiquhu wa kadzibuh. Artinya kalian boleh membenarkan, boleh menyalahkan. Gitu. Sehingga tadi kembali pada pembahasan ya, bahwasannya ketika kita mendengarkan kisah-kisah tersebut udah jangan lebay. Iya betul. Jangan berlebihan. Gitu aja. Yang percaya ya cukup percaya. Cukup percaya, enggak ya silahkan. Toh itu bukan termasuk salah satu dari rukun iman. Iya betul. Ya cuman kebanyakan yang tertarik yang gitunya gitu. Bukan masalah keimanannya, bukan masalah akhlaknya, yang gitu-gitulah maksudnya bukan. Kebanyakan yang goib-goibnya aja. Kitanya lupa gitu. Nah terus kalau kita udah terlanjur misalkan tadi menziarahi makam yang palsu lantaran kita nggak tahu ya. Diyakini bahwa makam itu atau yang dimakamkan itu adalah seorang waliullah. Kemudian di kemudian hari kita ini baru tahu bahwa yang dikuburkan itu adalah kucing atau memang tanah kosong gitu misalkan ya. Bagaimana dengan ibadah kita? Ya ibadahnya tetap ibadah. Karena yang namanya ibadah ya misalkan seperti ziarah itu adalah urusan antara dia dengan Allah Ta'ala. Artinya yang lalu biarlah berlalu gitu. Dan nggak perlu diperbesar. Cuman sehingga
ya kita harus antisipasi bahwasanya ketika kita ingin menziarahi satu makam atau harus pastikan terlebih dahulu apakah itu memang benar-benar makam atau tidak. Jangan-jangan bukan gitu. Jangan-jangan makam kucing yang diyakini sebagai makam wali. Waduh. Saya ini agak kaget Gus itu ngedengar perkara yang seperti itu ya. Ngerasa luar biasa ini. Akhir-akhir ini memang banyak hal-hal yang terbongkar itu Gus ya. Itu mungkin Allah saja yang menghendaki ya gitu kan. Supaya kita juga jangan terlena oleh hal-hal yang seperti itu. Gimana ini Gus? Ya kayaknya cukup. Oke. Mungkin barangkali itu aja yang bisa kita sampaikan, informasi yang boleh saja percaya atau tidak silahkan cari, silahkan galilah informasi yang kita sampaikan. Dan kalau memang betul ya tadi itu yang disampaikan oleh Gus, sudahlah gitu, jangan terlalu fanatik dengan hal spiritual ya gitu ya. Kalau percaya monggo, ya tidak ya silahkan gitu kan. Mungkin barangkali itu saja buat pemirsa sekalian. Dari kami kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah. Allahumma fikil akhwam torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.